Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sari dengan NIM 2007570, mahasiswi jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah ilmu gizi yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Asmar Yulastri, MPD PhD, dan Bapak Ranggi Rahimul Insan, SP MSI. Sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, apa itu sistem pencernaan makanan pada manusia? Yaitu mengubah dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, atau memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh manusia. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis adalah mengunyah makanan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua, proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Nah, berdasarkan letak prosesnya, pencernaan juga dibagi menjadi dua macam, yaitu pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler. Selanjutnya, masuk ke proses pencernaan. Pertama, makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut yang disebut dengan igesti. Selanjutnya, dikunyah oleh gigi yang disebut dengan mastikasi. Kemudian, setelah dikunyah, makanan ditelan di kerongkongan yang disebut dengan deglutisi. Setelah itu, makanan diubah menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang disebut dengan digesti. Kemudian, terjadi proses penyerapan di usus halus yang disebut dengan absorpsi. Selanjutnya, proses terakhir adalah yaitu defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan melalui anus. Selanjutnya, kita masuk kepada alat pencernaan makanan. Yang pertama, ada mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan, yang di dalamnya terdapat gigi yang berfungsi mengoyak dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Yang kedua, ada esofagus, yaitu kerongkongan, yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung, yang fungsinya menyalurkan makanan ke lambung. Dan yang ketiga ada lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus yang berbentuk seperti kantong dan dapat menampung makanan 1 hingga 2 liter. Selain pencernaan mekanik, di lambung juga terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh lambung. Yang keempat ada usus halus, merupakan kelanjutan dari lambung dengan panjang 6-8 meter. Di sini hanya terjadi pencernaan kimiawi saja, dengan senyawa kimia yang dihasilkan usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas. Nah, yang kelima ada usus besar, memiliki diameter lebih besar dari usus halus, panjangnya 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Yang keenam ada rektum dan anus. Sebelum fases dibuang lewat anus, fases ditampung dahulu pada bagian rektum. Otot sphinkter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metabolisme zat gizi. Yang pertama ada karbohidrat, yaitu monosakarida dan glukosa. Yang kedua ada lemak, yaitu digliserida dan monogliserida, asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada protein, yaitu peptida dan asam amino. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas yaitu tentang gangguan pada sistem pencernaan makanan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada pola makanan yang salah. Yang kedua, ada infeksi bakteri. Yang ketiga, ada kelainan alat pencernaan. Di antara gangguan-gangguan ini, yang terjadi adalah 1. Diare, yang kedua, sembelit, yang ketiga, tukek lambung, yang keempat, peritotinis, yang kelima, kolik. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Apabila saya ada salah, saya minta maaf. Sampai jumpa di video dan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.